على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين بلا انقاذ. باب صفة الصلاة أركان الصلاة. أركان الصلاة التاسع التشهد الأخير وأقله التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتشترط موالاته وأن يكون بالعربية. Halaman ke-84. Ya, kita masih membahas tentang kriteria salat yang berkaitan dengan rukun salat, yaitu rukun salat yang ke-9 at-tasyahhudul akhir. Tasyahhud akhir. Yang pertama harus kita pahami, ya, di dalam tasyahhud itu ada dua rukun. Ada rukun ucapan, ada rukun gerakan. Ya, ada rukun ucapan, ada rukun gerakan. Di dalam tahiyat akhir, ya, duduk yang akhir itu ada dua rukun, rukun gerakan dan rukun ucapan. Akan tetapi rukun ucapan lebih banyak daripada rukun gerakan. Di rakaat terakhir itu, duduk rakaat terakhir. Kalau gerakan cuma dua, duduk dengan menoleh salam. Tapi kalau rukun ucapan itu ada sekitar 3. Ada doa tasyahhud akhir, ada salawat, kemudian membaca salam, assalamualaikum. Nah, itu semua hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini tasyahhud akhir. Sekarang saya mau tanya, tasyahhud akhir itu duduk atau doa? Tasyahhud akhir itu duduk atau doa? Tasyahhud akhir itu doa, bukan duduk. Ya, bukan duduk. Kalau duduk namanya tawarruk. Ya, jenis duduk di tasyahhud akhir itu namanya tawarruk. Ya, atau al-julus atau al-qu'ud. Tapi duduk makna umum. Namun lebih khusus lagi disebut dengan tawarruk. Ya, tawarruk itu duduk terakhir di dalam salat apapun. Baik itu salat yang sifatnya wajib atau yang sifatnya tasyahhud akhir itu doa. Apa itu tasyahhud akhir? Doa yang kita baca dari pertama. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dimaksud dengan tasyahhud akhir. Kenapa dinamakan tasyahhud akhir? Karena di dalamnya mengandung dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Makanya disebut dengan tasyahhud akhir, doa tasyahhud akhir. Makanya kalau kita lihat di kitab itu, ya, rukun salat yang ke-9 tasyahhud akhir, isinya apa? Bahas tentang duduk atau tentang doa itu? Halaman berapa? 48 ya? 84.
isinya membahas duduk atau membahas doa? Doa. At-tahiyatu lillah, ya betul kan? Dan seterusnya. Nah, tasyahud akhir itu doa, bukan duduk. Dan tetapi kita ini sudah menjadi kebiasaan disebut dengan duduk tasyahud, ya kan? Ya, duduk tasyahud. Nah, sebenarnya tasyahud itu adalah doa, bukan duduk. Adapun duduk namanya adalah tawarruk. Ya, at-tasyahhudul akhir ay al-mahdi bihi akhir kulli salatin. Nah, tasyahhud akhir itu adalah merupakan sesuatu yang didatangkan di akhir salat. Berarti menandakan kalau tasyahhud akhir itu adalah merupakan gerakan atau doa yang dibaca menunjukkan bahwasanya salat itu akan berakhir. Maka kita semua mengetahui bahwasanya di dalamnya dikatakan at-tahiyyatu lillah wa bi annahu fardun ba'da an lam yakun kama fi riwayat Ibnu Mas'ud wa summiya kullu tashahhudan tasmiyan lahu bismi juz'ihi. Wa aqalluhu at-tahiyyat jam'u tahiyyah ay jami'u ma yahya. Nah, at-tahiyyah itu artinya apa? At-tahiyyah itu artinya adalah semacam persembahan. Tapi kalau di sini melihat ay jami'u ma yahya, segala sesuatu yang dipersembahkan. Ya, tentunya di sini adalah kepada Allah. Makanya dikatakan salat itu adalah merupakan persembahan antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persembahkan kepada Allah yaitu salat. Ya, salat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya sedekah, yang namanya zakat, itu adalah merupakan apa? Pemberian kita kepada orang lain. Adapun salat ini adalah merupakan persembahan dari seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yu'azzimu bihi min salamin wa ghayruhu thabitun lillah wa mukhtassun bihi bi tariqil istihqaq al-dzati. Tujuan kita membaca doa tasyahud dengan memulai kalimat at-tahiyyah adalah tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ghairuhu dzalika billah, dan kita memperkuat atau meyakinkan bahwasanya segala sesuatu itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mukhtassun bihi bi tariqil istihqaq al-dzati. Karena yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang memang layak dan berhak untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, salam bitanwin, salamun walau hadafahu lam yadur. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau misalkan kita tidak memakai tanwin. Tapi kalau kita memakai tanwin, tidak boleh assalamun. Ya, tidak boleh, tidak bisa, itu menyalahi kaidah. Assalamu alayka, assalamu. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau tanwinkan, tidak boleh pakai alif lam di depannya. Salamun alayka wa alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ya, kalau misalkan mau memakai tanwin itu ini Pak. Tanwin itu an-ibun. Nah, fathatain, dhammatain, kasratain. Nah, itu namanya tanwin. Ya, itu namanya tanwin. Bacanya itu an, in, un. Nah, itu dibaca tanwin. Tapi kalau ada alif lam depannya, maka tidak bisa dibaca tanwin. Masjidun. Ya, masjidun. Kalau ada alif lam depannya, al-masjidu. Kitabun, kitab. Kalau ada alif lam depannya, al-kitabu. Ya, Qur'anun. Kalau ada alif lam di depannya, al-Qur'anu. Karimun. Kalau ada alif lam depannya, al-karimu.
Karimun ada Brio. Karimun Suzuki. Ya kan? Nah, jelas ya. Jadi kalau misalkan dibaca tanwin, tidak usah dipakai alif lam. Ya, salamun betul. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin betul. Tapi kalau pakai alif lam, tidak bisa kita baca tanwin. Assalamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salah. Ya, menyalahi apa namanya kaidah, menyalahi kaidah bacaan di dalam bahasa Arab. Nah, kalau misalkan boleh tak Ustaz tidak pakai alif lam. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Biasakan kita assalamu alaina ya kan? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, betul tak? Nah, boleh tak pakai alif lam? Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jawabannya boleh. Karena dia tidak mengubah makna. Nah, sudah. Tapi kalau misalkan dalam mengucapkan salam itu tidak boleh. Misalkan ketika mau salam solat, kan baca salam bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buang alif lamnya. Salamun apa? Alaika warahmatullah. Tak boleh, tak sah solatnya. Salamnya tak sah. Ya, salamnya tak sah. Tapi kalau misalkan dalam tahiyat, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, boleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, boleh. Tapi kalau misalkan mau salam, mau noleh dari solat, ya, menutup solat, kita ubah semestinya assalamualaikum warahmatullah. Kita ubah salamun alaikum warahmatullah. Jawabannya tak sah. Paham ya? Salamun bitanwin ay ismus salam. Salam itu adalah merupakan nama daripada nama-nama as-salam. As-salam itu artinya apa? Keselamatan. Wa huwa Allah alaik ay hafizun wa raqibun bil hifzi wal ma'unah. Aw at-taslim aw as-salamah min al-afati alaik. Baik, assalamu alaina. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang dimaksud dengan salam itu? Ya, keselamatan apa yang dimaksud? Yang dimaksud di situ adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan, agar Allah memberikan pengawasan, penjagaan dan pertolongan. Itu maksud daripada ucapan salam. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah, assalamu alaina. Maksud salamu alaina itu bukan kayak kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang. Tapi maksud assalamu alaina di situ adalah memohon agar Allah memberikan kepada kita itu pertolongan, penjagaan, perlindungan, pengawasan, ya, dan lain sebagainya. Memohon kepada Allah agar diberikan itu semua. Ya, awit taslim, awit salamah minal afat, atau kita itu berserah kepada Allah dan memohon keselamatan kepada Allah dari segala macam bahaya. Ya. Alaika wa qila ma'nahu Allahu ma'aka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ menunjukkan bahwasanya memperjelas bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad ini sangat luar biasa kemuliaannya. Di dalam tahiyat pun, ya, di dalam doa tasyahud, di dalam duduk pun kita membaca doa yang doa itu berharap kepada Allah, namun di situ juga apa? Menyematkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyertakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana agung dan mulianya baginda Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kutiba bihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu yukshafu lahu 'anil musallin. Maksudnya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad, bukan kepada nabi yang lain. Ya, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka
Ingat, kalimat kaf di situ menunjukkan bahwasanya dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab ini adalah yaitu kata ganti yang digunakan kepada orang yang kita ajak bicara. Kepada orang yang kita ajak bicara. Contoh misalkan anak kita mau berangkat, kita doakan, keselamatan atasmu wahai anakku, selama engkau pergi sampai pulang kembali ke rumahmu. Berarti ketika kita mengucapkan keselamatan atasmu, anak kita itu ada tak depan kita? Ada tak? Ada. Anak kita itu ada di depan kita. Beda kalau misalkan anak kita tak berada di tempat. Kita bilang kepada orang, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan atasnya, keselamatan baginya. Berarti kalau sudah seperti itu, orang yang didoakan atau yang ditujukan itu tidak berada di tempat. Ini yang di dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Ada yang lil ghaib, ada yang lil mukhatab. Mukhatab itu yang diajak lawan bicara ada. Ghaib itu orang yang diarahkan omongan ini tidak berada di tempat. Sekarang ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan darinya. Ketika kita memakai kalimat Assalamu alayka, apakah Nabi itu ada di depan kita? Jawab. Nabi itu ada di depan kita? Tidak ada. Ya. Jawabannya adalah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang kita ucapkan daripada salawat dan salam kepadanya, dan kemudian salawat dan salam yang kita baca itu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau misalkan Nabi sekarang berada di Madinah, Pak Ustaz, di Raudhah, di makamnya yang mulia, tapi kita berada di Ainul Yaqin, apakah Nabi itu akan menjawab salam kita? Apakah Nabi itu menjawab salam kita? Sedangkan antara kita dengan Nabi ini terpaut jarak yang cukup jauh. Apakah Nabi Muhammad menjawab salam kita? Apakah setiap salat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh lantas dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kita? Jawabannya adalah dijawab. Jawabannya adalah dijawab. Hanya saja antara kita dengan Nabi itu yang menjadi penghalang bukan jarak, tetapi yang menjadi penghalang adalah keadaan kita. Yang menjadi penghalang itu adalah keadaan kita. Karena keadaan kita dengan keadaan Nabi itu berbeda. Keadaan kita di alam nyata, keadaan Nabi di alam rohani. Sedangkan alam rohani itu adalah alam yang tidak bisa kita saksikan dengan panca indera. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar apa yang kita ucapkan, Nabi mendengar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi tak dapat kita dengar karena berbeda alam. Tapi perbedaan alam ini bisa terkoneksi selama keadaan kita itu bersih, menjadikan kita ini bisa terkoneksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam rohani atau di dalam arwah. Ini saya kasih contoh. Di sini pernah tak mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal? Pernah tak? Pernah kan? Siapapun pernah, saya yakin. Kita ini yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, amin. Kita ini tidur, mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, betul tak? Sekarang saya tanya, yang kita mimpikan itu orangnya jauh atau dekat? Jauh, ya kan? Jauh. Mungkin yang kita mimpikan kuburannya ada di Kuburaya, atau barangkali kuburannya ada di Singkawang, ada di Sambas, ada di Jawa.
Ya kan? Tapi kenapa kita yang berada di sini bisa memimpikan orang yang jauh? Berarti menunjukkannya dekat atau jauh? Dekat. Ya, yang menjadikan itu adalah dekat. Nah, ketika kita memimpikan seseorang yang sudah meninggal, kita tidak bicara orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup barangkali kita bisa bertemu. Ini bicara orang yang sudah meninggal, yang jasadnya sudah tak bisa kita lihat lagi, betul tak? Tapi kenapa kita itu bertemu di alam mimpi? Karena pertemuan di alam mimpi itu adalah pertemuan antara roh. Ya, ketika kita tidur, roh kita ini keluar, dan roh kita ini keluar, kemudian bertemu dengan roh orang yang kita mimpikan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi perkara-perkara semua yang berkaitan dengan arwah. Ya. Allah yatawaffal anfus hina mautiha, perkara-perkara yang berkaitan dengan arwah yang mana keadaannya itu sudah mati. Artinya roh orang yang sudah mati, bukan rohnya yang mati tapi jasadnya. Rohnya itu masih diurus oleh Allah. Wallati lam tamut fiha. Apakah itu saja yang diurus oleh Allah? Oh, tidak. Rohnya orang yang belum mati, wallati lam tamut fiha, juga diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang diurus macam ini apa? Allah menampakkan kekuasa. Roh orang yang sudah meninggal jasadnya dan roh orang yang masih hidup jasadnya itu kemungkinan besar masih bisa bertemu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salam yang kita bacakan kepada Nabi. Hakikatnya salam itu sampai kepada Nabi, didengar, disimak dan dijawab juga oleh Nabi SAW. Akan tetapi ada penghalang yang menjadikan kita itu tidak mendengar salam yang dijawab oleh Nabi. Karena sebagian para wali itu kalau mereka mengucapkan salam kepada Nabi itu dijawab langsung oleh Nabi. Di antaranya adalah Maulana Imam Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Al-Husaini, pendiri Tariqat Ar-Rifa'iyah. Imam Ahmad Ar-Rifa'i itu pernah suatu kali berkunjung ke makam Nabi. Ketika berkunjung ke makam Nabi SAW, pada saat itu mengucapkan salam kepada Nabi, maka dari dalam bilik kuburan Nabi itu Nabi menjawab salam. Ya, Nabi menjawab salamnya. Di daerah Damaskus ada salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Syekh Badruddin Hasun. Itu seorang ahli hadis. Ketika beliau menjadi imam sholat, ya, pada saat beliau membaca doa tasyahud akhir, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka beliau mendengar, ya, ada suara yang menjawab salamnya. Maka setelah beliau itu salam selesai sholat, beliau bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, tadi kalian dengar tak ada yang menjawab salam? Apa murid-muridnya bilang? Tidak, kami tidak mendengar. Ini menunjukkan bagaimana keadaan orang itu berbeda-beda. Ada yang mereka itu setiap salam mengucapkan salam dijawab oleh Nabi. Ada yang mereka itu mengucapkan salam, salawat berkali-kali tidak dijawab oleh Nabi SAW. Bukan Nabi yang tidak mau menjawab salam kita, tapi memang keadaan kita belum siap untuk mendengar langsung jawaban salam daripada Nabi. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita ziarah kubur itu dianjurkan apa? Baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, betul tak? Ya kan? Nah, kalau kita mengucapkan salam kepada ahli kubur yang sudah meninggal, ya, pertanyaannya salam kita itu dijawab tak? Dijawab tak salam kita? Ya, dijawab. Dijawab salam kita. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apa kita dengar mereka jawab salam kita? Tidak dengar. Oke, sudah tidak dengar kan? Andaikan Allah memperdengarkan, mau tidak? Andaikan Allah memperdengarkan, ya, ahli kubur yang ada di dalam kubur, ya, menjawab salam kita satu persatu,
kemungkinan itu ziarah kita pertama dan yang terakhir. Iya kan? Iya. Apalagi bukan saja mendengar, tapi Allah bukakan hijab penghalang pandangan kita kepada alam gaib yang ada di alam kubur, sehingga kita bisa melihat keadaan mereka masing-masing. Itu bisa jadi batinnya kita dan nafsu makan, ya kan? Apalagi nafsu kawin. Ya, nafsu makan dia tak ada bagi nafsu kawin. Ya tak? Iya, sebab apa? Itu bagian daripada rahmat Allah. Kenapa Allah tidak memperdengarkan kita suara dari alam kubur? Ya, itu rahmat dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa ketakutan terus. Sehingga yang diceritakan di alam kubur itu hanya berupa apa? Berupa redaksi yang ada di dalam hadis, berupa kejadian-kejadian yang ditampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Andaikan apa yang ditampakkan oleh Nabi ditampakkan juga kepada kita, oh sudah, mungkin saya kira ya masing-masing kita ini akan trauma, ya kan? Nah, itu hikmahnya. Artinya apa? Salam yang kita baca kepada Nabi SAW, ya itu tersampaikan kepada Nabi SAW. Sehingga hal ini diperkuat oleh sabda Nabi sendiri. Apa kata Nabi? Ma min ahadin yusallimu alayya hatta radallahu alayya ruhi an arudda alaihi salam. Barang siapa di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan rohku ke dalam jasadku untuk menjawab salam kalian semua. Itu dijawab oleh Nabi salam kita. Tapi sekali lagi, ya terkadang keadaan kita belum siap untuk mendengar dan menerima jawaban salam daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu li'annahu yukshafu lahu 'anil musallin wa ahdara syakhsuhul karim fi qalbika 'inda dzalik. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya hendaknya kita menghadirkan ya nama Nabi kita Muhammad ya ketika kita membaca doa tasyahud akhir di dalam salat. Ya. Kepribadian Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mulia. Sehingga tempat keadaan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi mulia. Maka hendaknya kita menghadirkan Nabi kita ya di dalam keadaan kita ketika kita itu salat. Maka kita melihat bagaimana para wali-wali Allah itu ya mereka itu ketika mengucapkan salam dijawab oleh Nabi, ketika berziarah disambut oleh Nabi, ketika tidur mimpi bertemu dengan Nabi. Karena di dalam diri mereka telah berhasil apa? Menenggelamkan keadaan mereka di dalam apa? Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kalau sudah menenggelamkan keadaannya kepada sesuatu berarti menunjukkan sesuatu itu dapat mempengaruhi keadaannya. Ya kan? Orang misalkan tergila-gila cinta, ya tergila-gila dengan seorang artis. Nah, itu biasanya sering menyebut nama artis tersebut, betul tak? Nah, sering melihat profil artis tersebut, kemudian memantau statusnya, melihat kesehariannya. Ya, bahkan barangkali ketika tidur ngigau menyebut nama artis itu, betul tak? Ya, sebab apa? Sebab ya dia telah berhasil menenggelamkan keadaannya di dalam diri seseorang. Ya, tak terkecuali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh berhasil menenggelamkan keadaannya ya di dalam apa? Di dalam kecintaan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya mereka selama 24 jam itu selalu mengingat Nabi, menyebut nama Nabi, dan kemudian di dalam hatinya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi kepada Bilal bin Rabah. Bilal ketika Nabi wafat itu hijrah, ya meninggalkan kota Madinah. Kenapa Bilal meninggalkan kota Madinah? Karena tak kuasa menahan tangis setiap hari kalau melihat apa? Melihat mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal itu adalah orang yang setia kepada Nabi di antara sahabat-sahabat yang setia. Saking setianya Bilal kepada Nabi, itu Bilal senantiasa menunggu di depan rumahnya
sambil memandang jendela Nabi SAW. Kalau jendela Nabi terbuka berarti menandakan Nabi itu akan turun ke masjid. Dan Bilal kemudian bergegas, bersiap-siap untuk mengumandangkan adzan. Itu kecintaan Bilal kepada Nabi. Namun tak kala Nabi wafat, Bilal pun pindah dari kota Madinah. Bukan karena tidak mau tinggal di kota Madinah karena karena masalah ekonomi dan sebagainya, tidak. Tapi karena tak tahan menahan air mata, membendung air mata ini yang senantiasa tumpah. Sebab Nabi itu sudah wafat, terkenang terus. Jam segini Nabi itu ke masjid, jam segini Nabi itu duduk, jam segini Nabi itu keluar. Itu senantiasa dilihat oleh Bilal. Nah, ketika Bilal itu hijrah, beberapa saat, maka Nabi SAW menghampiri tidurnya alias mimpi. Nabi itu datang dalam mimpinya Bilal dan berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Apa maksud dari semua ini? Lima lam tazurni, kenapa kau tak mengunjungiku? Ma hadzal jafa. Jafa itu artinya apa? Perpisahan. Kesedihan macam apa seperti ini? Lima lam tazurni, kenapa kau tidak mengunjungiku? Maka pada saat itu Bilal kemudian bangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya, maka kemudian Bilal bergegas kembali ke kota Madinah untuk menziarahi Nabi SAW. Ini cermin orang yang sudah tenggelam keadaannya kepada Nabi. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ketika Nabi wafat, bukan beliau itu tanpa sehat, tapi tanpa sakit-sakitan. Kecintaannya kepada Nabi itu luar biasa, sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah memandang kesengsaraan yang dialami oleh ayahku ketika dia itu ditinggal oleh Nabi SAW. Itu setiap malam kata Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abu Bakar itu menangis. Saking Sayyidina Abu Bakar itu ingin menyembunyikan suara tangisannya, sehingga beliau itu memasukkan kepalanya di sela-sela kedua pahanya. Artinya apa? Kepalanya itu dihimpit dengan kedua paha, supaya suara tangisan itu tidak terdengar oleh orang lain. Maka kemudian setelah Nabi SAW wafat, kesedihan berkepanjangan yang dialami oleh Abu Bakar juga wafat. Ketika dimandikan jenazahnya, maka terlihat di bawah mata Sayyidina Abu Bakar itu ada garis warna hitam. Ada garis berwarna hitam. Sebab apa garis berwarna hitam? Setiap malam menangisi Nabi SAW. Setiap malam merindukan Nabi SAW. Tangisan ini tangisan kerinduan. Tangisan ini adalah tangisan cinta, tangisan kasih sayang dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Itu keadaan orang yang sudah fana kepada Nabi SAW. Mereka itu sudah tenggelam. Keadaan mereka itu selalu terpaut dengan Nabi SAW. Makanya ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika menyebut nama Nabi Muhammad, itu berbeda dengan kita. Kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad dan disebut nama Nabi Muhammad, kita tuh biasa saja. Paling banter kita mengucapkan salam saja, Allahumma shalli ala, begitu saja. Tapi kalau orang-orang yang istimewa, ketika nama Nabi Muhammad disebut, ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, mereka itu bergejolak di dalam hatinya itu kerinduan. Maka ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan pasca Nabi wafat sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Sayyidina Bilal itu pingsan. Kenapa pingsan? Karena untuk menyebut nama Nabi Muhammad di depan kuburan Nabi Muhammad itu terasa bagaimana kerinduan Sayyidina Bilal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini penulis mengatakan wa ahdir syakhsahul karim fi qalbika inda dzalik. Ketika kita membaca doa tasyahud akhir sampai kepada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka hadirkan sosok Nabi itu di
di dalam ingatan kita. Hadirkan sosok Nabi itu di dalam salat kita. Karena kita semua ini bisa beribadah kepada Allah, bisa menyembah Allah. Sebab apa? Sebab perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab risalah yang diperjuangkan, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya kita itu tidak akan lagi bisa menuntut Nabi di hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, amma qad ballagtu, amma qad ballagtu, amma qad ballagtu. Bukankah semua yang aku terima dari Allah, baik yang langsung maupun melalui malaikat Jibril, itu sudah aku sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat semuanya menjawab, sudah wahai Nabi. Maka kalau begitu tidak ada lagi tuntutan di hari kiamat nanti kalian terhadap saya. Tidak ada lagi kita ini bisa menyalahkan Nabi. Kenapa ente tidak solat? Karena tak diajarkan Nabi. Kenapa ente tak baca Quran? Karena tak ada Al-Quran. Kenapa ente tak ada puasa? Karena begini. Kenapa ente tak sedekah? Kenapa ente tak mengeluarkan zakat? Tak ada lagi kita mengaitkan ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang akan dipertanggungjawabkan itu kita pertanggungjawabkan secara masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaina. Setelah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka kemudian kita membaca doa salam lagi. Doa selamat lagi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi bis-shalihin. Di sini kata penulis ay al-hadirin. Assalamu alaina, keselamatan atas kita. Kita ini yang dimaksud siapa? Kita ini yang dimaksud adalah al-hadirin. Ya, kita ini yang masih hidup. Berarti setiap kita membaca salam di dalam doa tasyahhud akhir yang berbunyi assalamu alaina, menunjukkan bahwasanya kita berharap yang masih hidup ini semuanya dimanapun diberikan keselamatan oleh Allah. Ya, tegur, tak ada tegur, sama dapat doanya. Ya, keluarga, tak ada keluarga, sama dapat doanya. Kenal, tak kenal, sama dapat keluarganya. 01, 02 tetap dapat doanya. Betul tak? Maupun partai biru, partai merah, partai hijau, partai kuning, partai ungu, ya kan? Semua dapat doanya. Selama dia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat doanya. Ya, walaupun sebelah kita ni orang yang tak kita sapa, tak tegur kita sama dia. Tapi doa yang kita baca assalamu alaina itu juga untuk orang yang ada di sebelah kita. Dan orang yang di sebelah kita walaupun tak mengenal kita, ketika mengucapkan assalamu alaina, doa itu juga ditujukan kepada kita. Itu istimewanya doa tasyahhud akhir. Istimewanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Min adamiyyin. Ya. Dari sejak kapan doa tersebut? Dari sejak Nabi Allah Adam. Ya, dari sejak Nabi Allah Adam. Ya, keselamatan itu bukan saja keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Ya. Malakun wa jinniyun. Yang didoakan itu apakah dari kelompok manusia saja? Oh enggak. Tetapi doa itu mencakup semua makhluk yang menyembah Allah, baik dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin. Itu masuk di dalam doa-doa tersebut. Ya. Wa ala ibadillahi shalihin, jam'u salih min jami'il khalqi, wa huwa al-qa'im bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Wa ala ibadillahi shalihin, dan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa hamba-hamba Allah yang saleh? Hamba-hamba Allah yang saleh adalah mereka segenap makhluk ciptaan Allah yang mereka itu berdiri menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak kepada sesama manusia. Itu mereka mendapatkan doa wa ala ibadillahi shalihin. Wa inna ma fassara fi khabar, dan ini juga termasuk dikaitkan ya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw waladun salih yad'u lahu, aw waladun salih yad'u lahu.
Ini kalau kita lihat berasal dari hadis apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal manusia, anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang ketiga adalah waladun saleh yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Waladun saleh yad'u lahu. Ya. Ini bisa dikatakan na'at dan man'ut. Ya, waladun saleh, na'at dan man'ut. Artinya, ya, 2 kalimat menunjukkan satu karakter. Ya, 2 kalimat menunjukkan satu karakter. Waladun saleh bukan artinya seorang anak dan kemudian seorang anak yang baik dipisah, nah, tapi itu satu. Waladun saleh. Ya. Maknanya adalah satu, anak yang saleh. Na'at dan man'ut. Ya. Lalu kemudian yad'ulah. Yad'ulah ini apa? Jawab daripada na'at dan man'ut. Jawab daripada kalimat sebelumnya. Waladun saleh itu tandanya apa? Kriterianya apa? Ya, yad'ulah, yaitu mendoakan orang tua. Itu tanda anak yang saleh. Ya. Dalam hal ini masuk kategori mendoakan juga untuk orang tua kita. Di dalam doa tasyahud ini masuk kategori mendoakan kedua orang tua kita. Ya, karena orang tua kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menegakkan hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Mereka yang beriman kepada Allah mendapatkan doa. Kalau tetangga, kalau teman, kalau saudara, mereka layak mendapatkan doa ini tanpa terkecuali juga orang tua. Orang tua justru lebih berhak untuk mendapatkan doa ini. Nah, jadi doa yang kita baca di tasyahud akhir, ya, khususnya sampai kepada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, itu secara tidak langsung kita juga mendoakan orang tua kita. Baik orang tua kita yang masih hidup atau orang tua kita yang sudah wafat, yang justru sangat-sangat memerlukan doa daripada anak-anaknya. Dan anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat menunjukkan bahwasanya anak tersebut adalah waladun saleh, anak-anak yang saleh. Karena jawab daripada kriteria waladun saleh adalah yad'ulah, yaitu kriteria daripada tanda anak yang saleh adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang mampu dan bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Semoga kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang senantiasa setiap beramal saleh pahalanya kita juga hadiahkan kepada orang tua kita. Semoga anak-anak kita oleh Allah dijadikan sebagai anak-anak yang saleh, yang senantiasa berbakti kepada kita dikala kita masih hidup atau dikala kita sudah wafat. Semoga pahala mengalir untuk kedua orang tua kita dan pahala anak-anak kita mengalir juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma